Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah jalan memperoleh kesembuhan atas penyakit. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 17b. Yang berbunyi demikian, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Selanjutnya, Mazmur pasal 103 ayat 3. Yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Injil Markus tercantum 3 perkataan yang sangat berfaedah yang berkenaan dengan jalan untuk memperoleh kesembuhan atas penyakit. Yang pertama, ialah masalah kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, ialah masalah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ialah masalah perbuatan Tuhan. Yang pertama, itu tercantum di dalam Markus pasal 9 ayat 21 sampai 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Di sini sebenarnya bukan masalah jika engkau dapat, melainkan masalah percaya atau tidak. Sebab segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Ketika seseorang menderita sakit, biasanya ia dipenuhi oleh prasangka dan meragukan kekuatan Allah. Kekuatan bakteri seolah-olah lebih besar daripada kekuatan Allah. Ketika ujian penyakit menimpa diri Anda seolah-olah melihat kuman-kuman itu sebegitu besarnya menguasai tubuh Anda. Namun Tuhan menegur orang yang meragukan kekuatan Allah. Kita jarang melihat Tuhan memutus perkataan orang seperti yang tercatat di sini. Perkataan Tuhan, jika engkau dapat, seolah-olah ini menunjukkan Tuhan sedang marah. Maksudnya adalah, mengapa berkata, jika engkau dapat? Karena apa? Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Bukan masalah jika engkau dapat, melainkan engkau percaya atau tidak. Jadi ketika anak Allah menderita sakit, yang pertama yang ia harus lakukan ialah belajar menengadah kepada Tuhan dan berkata kepadanya, oh Tuhan Yesus, engkau dapat, engkau dapat. Haleluya. Yang kedua adalah masalah kehendak Tuhan, yakni Allah mau. Mari kita baca Markus pasal 1 ayat 41. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Karena itu masalah yang kedua, yaitu ketika seseorang menderita sakit, tidak cukup jika ia hanya belajar mengetahui kekuatan Allah. Ia harus juga belajar mengetahui kemauan Allah. Barulah berguna, barulah ia akan disembuhkan. Betapapun besarnya kekuatan Allah, apakah gunanya jika ia tidak mau menyembuhkan kita? Ayat tadi memperlihatkan kepada kita, ketika Tuhan berhadapan dengan orang yang menderita sakit, yaitu sakit kusta, ia berkata, aku mau. Di dalam dunia tidak ada penyakit lain yang lebih kotor daripada penyakit kusta.
Kalau Tuhan mau mentahirkan orang yang menderita sakit kusta, masa akan Tuhan tidak mau menyembuhkan penyakit kita? Karena itu, Anda harus dapat berkata kepada Tuhan, Allah dapat, Allah mau. Dan yang ketiga adalah masalah tindakan Tuhan, yakni Allah telah. Walau Allah mau menyembuhkan, jika Ia tidak berbuat sesuatu, maka tetaplah sia-sia. Untuk ini, kita harus membaca Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja, termasuk kesembuhan, yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat-ayat di atas menampilkan masalah Allah telah. Apakah artinya percaya? Percaya tidak hanya berarti percaya bahwa Allah dapat dan Allah mau, tetapi juga percaya bahwa Allah telah melakukan, yakni Allah telah menggenapkan. Tetapi ada banyak sekali orang yang kurang jelas akan ayat-ayat ini, sehingga mereka tidak beroleh kesembuhan. Mereka terus mengharap-harapkan kesembuhan, mengharapkan atau pengharapan selalu ditujukan kepada sesuatu yang akan datang. Tetapi percaya itulah perkara yang telah lampau. Kalau seorang berkata, aku percaya bahwa Allah pasti akan menyembuhkan aku, itu kurang positif. Sebab kesembuhan yang demikian mungkin baru dapat ia terima 20 atau 100 tahun kemudian. Setiap iman yang sejati ialah yang dapat bangkit dan berkata, syukur kepada Allah. Ia telah menyembuhkan penyakitku dan aku telah memperoleh kesembuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman kebanyakan orang ialah iman yang ingin menerima. Karena itu mereka selalu tidak mendapatkan. Kita perlu memiliki iman yang percaya telah menerima. Iman yang sejati adalah yang mengatakan, aku telah, bukan aku ingin atau aku akan. Misalkan, setelah seseorang mendengar Injil dan mengerti serta bertobat, ia lalu mengaku telah percaya Tuhan. Kemudian kita bertanya kepadanya, apakah Anda telah beroleh selamat? Maka ia menjawab, ya, aku akan beroleh selamat. Kita mengerti bahwa jawabannya itu tidak benar. Sekalipun ia menjawab akan beroleh selamat, bisa beroleh selamat, atau pasti beroleh selamat, semuanya itu mengandung kesan yang kurang meyakinkan saudara-saudari. Namun bila ia menjawab, ya, aku sudah beroleh selamat, aku telah beroleh selamat, barulah kita mengetahui bahwa ia benar-benar telah percaya. Orang yang telah percaya berarti telah beroleh selamat. Begitu pula, iman merupakan perkara yang telah lampau. Prinsipnya sama dengan iman yang ditujukan untuk beroleh selamat. Bukan setelah kita percaya penyakit kita pasti disembuhkan. Itu belum berarti percaya. Melainkan begitu kita percaya, kita dapat berkata syukur kepada Allah, aku telah sembuh. Ketiga perkara tersebut hendaklah kita pegang teguh. Allah dapat, Allah mau, dan Allah telah. Bila iman kita sudah menjamah fakta Allah telah, maka niscaya penyakit kita akan segera berlalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang penuh simpati terhadap kami. Di dalam kelemahan jasmani kami, tambahkanlah kami iman untuk percaya bahwa Engkau Allah yang dapat, Engkau Allah yang mau, dan Engkau Allah yang telah
menyembuhkan sakit penyakit kami. Atas firman-Mu hari ini, kami mau belajar memakainya menjadi ketopong keselamatan yang membawa kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Semua deritaku beritahu Tuhan, tak sanggup ku tanggung sendiri. Tuhan menghibur waktu sengsara, seka air mata beri simpati. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua susahku beritahu Tuhan, tak bisa aku hadapinya. Semua perkaraku Dia yang pikul, ku rasa lega dan terhibur. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, curah isi hati padanya. Beritahu Tuhan, beritahu Tuhan, Dia yang tahu beri hibur. Semua kurangku beritahu Tuhan, tak mampu aku buang khawatirku. Semua perluku Tuhan puaskan, nikmat kayanya limpah sungguh.